Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa usaha untuk hidup lebih sehat dengan mengganti camilan Anda justru bisa menghancurkan 80% fungsi ginjal Anda? Hanya dalam hitungan bulan, Anda mungkin berpikir itu tidak mungkin. Anda memilih makanan sehat, Anda menghindari gorengan. Lantas, mengapa tubuh Anda malah berbalik menyerang Anda? Ini bukan hipotesis. Ini adalah kisah nyata yang menimpa seorang wanita berusia 63 tahun. Dan penyebabnya adalah makanan yang mungkin ada di dapur Anda sekarang. Perkenalkan, saya Dr. Siska, spesialis urologi, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani berbagai kasus kompleks terkait ginjal dan saluran kemih. Selama karir saya telah melihat bagaimana pilihan makanan yang tampaknya sepele dapat berdampak besar pada kesehatan ginjal, yang merupakan pilar utama vitalitas dan energi kita. Banyak pasien datang dengan keluhan lemas, tidak bertenaga, yang seringkali mereka anggap sebagai tanda penuaan biasa, padahal akarnya ada di ginjal yang mulai melemah. Hari ini saya akan membagikan sebuah kasus yang sangat mengejutkan, namun penting untuk kita pelajari bersama. Kisah nyata ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang bagaimana sesuatu yang baik bisa menjadi bencana jika berlebihan. Sebelum kita bedah kasusnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Coba tulis di kolom komentar, berapa usia Anda saat ini dan apa keluhan kesehatan yang paling sering Anda rasakan? Apakah sering lelah, nyeri pinggang, atau mungkin sulit buang air kecil? Komentar Anda sangat berarti untuk kita diskusikan bersama. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas kasus yang akan membuka mata kita semua. Video ini akan berpusat pada kisah nyata Ibu Hani, seorang wanita berusia 63 tahun yang sangat peduli dengan kesehatannya. Kisahnya ini bahkan telah dipublikasikan di sebuah jurnal medis ternama di Kanada yang menunjukkan betapa serius dan nyatanya ancaman ini. Ibu Hani, seperti banyak dari kita, berusaha keras untuk menerapkan gaya hidup sehat, terutama dalam hal makanan. Namun, niat baiknya ini hampir merenggut fungsi organ vitalnya. Semuanya berawal dari sebuah keputusan sederhana. Ibu Hani memutuskan untuk mengganti semua camilan tidak sehat, seperti keripik dan kue, dengan alternatif yang ia anggap jauh lebih superior, kacang mete. Ia begitu menyukainya hingga dalam seminggu, ia bisa menghabiskan sekitar 1 kilogram kacang mete. Bayangkan, 1 kilogram. Ia berpikir, ini adalah protein nabati, lemak baik. Tentu ini adalah pilihan yang cerdas untuk menjaga kesehatan jantung dan berat badannya. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Namun, setelah berjalan sekitar 3-4 minggu dengan pola makan barunya ini, Ibu Hani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan energi yang ia dapatkan, melainkan kelelahan yang luar biasa. Ini bukan sekedar rasa kantuk biasa setelah makan siang. Ini adalah jenis kelelahan yang membuatnya sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Rasa lelah yang seolah merenggut seluruh tenaga dari tubuhnya. Merasa ada yang tidak beres, Ibu Hani akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasil darahnya membuat semua orang terkejut, termasuk tim medisnya. 6 bulan sebelumnya, dalam sebuah pemeriksaan rutin, fungsi ginjal Ibu Hani berada di level optimal, lebih dari 90%. Namun kini, angka itu anjlok secara drastis ke angka 25%. Ini adalah sebuah penurunan fungsi ginjal yang sangat cepat dan berbahaya. Untuk lebih jelasnya, ginjal dengan fungsi 25% berarti organ tersebut sudah masuk dalam kategori gagal ginjal stadium 4. Ginjal tidak lagi mampu menyaring racun dan limbah dari darah secara efektif. Racun menumpuk di dalam tubuh, dan inilah yang menyebabkan gejala kelelahan ekstrim yang dialami oleh Ibu Hani. Kondisi ini hanya satu langkah lagi dari keharusan untuk menjalani cuci darah seumur hidup. Dokter pun bingung. Penurunan fungsi ginjal secepat ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang jelas. Tim medis segera melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menyingkirkan penyebab umum. Mereka memeriksa kemungkinan dehidrasi parah, masalah pada jantung yang mengurangi aliran darah ke ginjal, hipertensi yang tidak terkontrol, hingga kemungkinan adanya penyakit autoimun seperti lupus, kanker, atau penyumbatan pada saluran kemih. Satu persatu, semua kemungkinan itu disingkirkan. Jantungnya sehat, tekanan darahnya normal, tidak ada tanda-tanda kanker atau lupus, dan hasil USG menunjukkan tidak ada sumbatan di ureter atau kandung kemihnya. Misteri ini semakin mendalam.
Apa yang bisa menghancurkan ginjal yang sehat dalam waktu sesingkat itu tanpa ada penyebab yang jelas? Kunci dari misteri ini akhirnya ditemukan dari tes urin. Di bawah mikroskop terlihat jutaan kristal kecil berbentuk tajam. Ini adalah kristal kalsium oksalat. Penemuan ini mengarahkan dokter pada diagnosis yang jarang terjadi namun sangat merusak. Nefrokalsinosis. Ini berbeda dengan batu ginjal biasa yang terbentuk di saluran kemih. Pada nefrokalsinosis, kristal-kristal ini terbentuk langsung di dalam jaringan ginjal itu sendiri, menjumbati tubulus-tubulus halus dan menyebabkan peradangan serta kerusakan permanen pada sel-sel ginjal. Lalu dari mana datangnya oksalat sebanyak itu? Jawabannya ada pada camilan sehatnya. Kacang mete bersama dengan kacang panah, almond, bayam, dan ubi adalah makanan yang sangat tinggi kandungan oksalat. Dengan mengkonsumsi 1 kilogram kacang mete per minggu, Ibu Hani telah membanjiri tubuhnya dengan zat ini jauh melebihi apa yang bisa ditoleransi oleh ginjalnya. Kerusakan ginjal Ibu Hani bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan 3 faktor yang saling terkait, menciptakan badai sempurna di dalam tubuhnya. Asupan oksalat super tinggi. Seperti yang sudah dibahas, konsumsi kacang mete dalam jumlah masif adalah pemicu utamanya. Tubuh tidak mampu memproses dan membuang oksalat sebanyak itu. Asupan kalsium yang rendah. Ironisnya, dalam usahanya untuk hidup sehat, Ibu Hani juga menghindari produk susu karena khawatir akan lemaknya. Ini adalah kesalahan fatal. Kalsium yang kita konsumsi berperan penting mengikat oksalat di dalam usus. Ikatan ini akan dikeluarkan melalui feses. Tanpa kalsium yang cukup, oksalat akan bebas terserap ke dalam aliran darah, menuju ginjal, dan membentuk kristal di sana. Gaya hidup, Ibu Hani juga mengakui bahwa ia kurang aktif bergerak dan asupan air putihnya tidak mencukupi. Kurang minum air membuat urin menjadi lebih pekat, yang sangat memudahkan pembentukan kristal oksalat di ginjal. Untungnya, penyebabnya dapat diidentifikasi. Ibu Hani segera disarankan untuk menghentikan total konsumsi kacang mete dan makanan tinggi oksalat lainnya. Ia juga diminta untuk meningkatkan asupan kalsium dari sumber makanan lain dan yang terpenting, minum banyak air, setidaknya 2-3 liter per hari untuk membantu membilas ginjalnya. Setelah 2 bulan menjalani terapi diet dan hidrasi ini, hasil yang luar biasa terlihat. Kadar oksalat dalam darahnya kembali normal. Fungsi ginjalnya pun membaik, meskipun tidak akan pernah bisa pulih 100% seperti semula. Kerusakan akibat nefrokalsinosis sebagian besar bersifat permanen. Namun, peningkatannya cukup signifikan untuk menghindarkannya dari kebutuhan cuci darah. Kisah Ibu Hani memberikan kita 5 pelajaran vital. Kunci utama adalah moderasi. Makanan tersehat di dunia pun bisa menjadi racun jika dikonsumsi berlebihan. Tidak ada makanan super yang bisa dimakan tanpa batas. Keseimbangan gizi itu wajib. Jangan hanya fokus pada satu jenis nutrisi. Saat mengkonsumsi makanan tinggi oksalat, pastikan Anda juga mendapatkan cukup kalsium untuk menyeimbangkannya. Hidrasi adalah segalanya. Air adalah pembersih alami terbaik untuk ginjal Anda. Minumlah setidaknya 2 liter setiap hari. Dengarkan tubuh Anda. Jangan sepelekan gejala seperti kelelahan yang tidak wajar. Itu bisa jadi sinyal pertama dari tubuh Anda bahwa ada sesuatu yang salah. Konsultasikan dengan profesional jika Anda ingin mengubah pola makan secara drastis, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sudah berusia lanjut. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Dari kisah Ibu Hani, kita bisa menarik pelajaran yang sangat penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Jadi, berapa takaran yang aman, khususnya untuk para lansia? Sebagai panduan umum, untuk kacang-kacangan seperti mete atau almond, batasi konsumsi tidak lebih dari 1 genggam tangan, sekitar 30 gram per hari, dan sebaiknya tidak setiap hari. Anggaplah itu sebagai camilan selingan, bukan makanan utama. Dan yang terpenting, pastikan asupan kalsium Anda dari susu, yogurt, keju, atau sayuran hijau lainnya tetap tercukupi untuk mengimbangi asupan oksalat. Jadi, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Pertama, kita belajar bahwa niat baik untuk hidup sehat bisa menjadi bumerang jika tidak didasari oleh ilmu yang benar. Kasus Ibu Hani membuktikan bahwa makanan sehat seperti kacang mete
Jika dikonsumsi dalam jumlah ekstrim dapat menyebabkan kerusakan ginjal parah melalui kondisi yang disebut nefrokalsinosis. Kedua, penyebab utamanya adalah kombinasi maut dari asupan oksalat yang sangat tinggi yang diperparah dengan asupan kalsium yang rendah. Kurangnya kalsium membuat oksalat bebas berkeliaran dalam darah dan mengendap di ginjal. Gaya hidup kurang minum dan kurang gerak semakin mempercepat proses perusakan ini. Ketiga, solusinya terletak pada 3 pilar utama. Moderasi dalam mengonsumsi segala sesuatu, keseimbangan nutrisi dalam piring makan kita, terutama oksalat dan kalsium, serta hidrasi yang cukup dengan minum air putih minimal 2 liter sehari. Jangan pernah meremehkan kekuatan segelas air putih. Keempat, ingatlah selalu untuk mendengarkan sinyal tubuh Anda. Kelelahan yang tidak biasa bukanlah hal yang normal dan harus segera diperiksakan. Kisah ini adalah studi kasus nyata yang terdokumentasi, sebuah pengingat bahwa kesehatan kita adalah sistem yang kompleks dan harus dijaga dengan bijaksana. Bagaimana Ibu dan Bapak, apakah Anda atau orang terdekat punya kebiasaan mengonsumsi satu jenis makanan sehat secara berlebihan karena berpikir itu baik untuk tubuh? Mungkin jus seledri setiap hari? Atau makan ubi dalam jumlah banyak? Saya mengajak Anda semua untuk mulai menghindari kebiasaan berpikir lebih banyak lebih baik dalam hal makanan. Sebaliknya, terapkan prinsip keseimbangan dan variasi. Bagikan video ini kepada teman-teman, terutama kepada orang tua dan para lansia di sekitar Anda. Informasi ini bisa jadi menyelamatkan kesehatan ginjal mereka. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang tidak ternilai harganya. Jaga ginjal Anda, jaga vitalitas Anda. Saya Dr. Siska, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video podcast Dokter Sehat selanjutnya. Tetap sehat, tetap bijak.